Mengumpulkan barang rongsokan. Mengumpulkan barang rongsokan. Pengumpul barang rongsokan. Apa kamu pikir rumah kami tempat sampah? Keluar dari sini. Aku membeli dengan harga tinggi. Segel 5 yuan. Vas 3 yuan. Piring 1 yuan. Koin tembaga 5 mau. Apa piring 1 yuan? Tunggu saja aku. Kolektor barang rongsokan itu. Kamu baru saja bilang 1 yuan untuk piring itu. Vas 3 yuan. Kamu tidak membohongiku kan? Aku akan membayarmu dengan adil. Emas dan perak yang asli semuanya ada di sini. Namun, aku tidak butuh banyak. Aku hanya ingin 2 vas. Seger dan koin tembaga. Bawa sebanyak yang kamu punya. Baiklah, kamu tunggu. Jangan pergi, aku akan mengambilkannya untukmu. Tunggu, jangan pergi. Uang yang didapat benar-benar kurang tantangan. Benar-benar kesepian seperti salju. Coba lihat. Tidak. 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 Mengapa tidak ada satupun yang benar? Mungkinkah aku salah? Jangan pergi, ada lebih banyak di rumah untuk kamu pilih. Jangan pergi, tunggu. Ada lagi, tunggu. Barang Jun. Masih sepasang. Aku benar-benar tidak bermimpi. Mulai lagi. Apa yang aku punya di rumah, sudah aku taruh semuanya di sini. Sisanya entah retak atau gompal. Aku tidak akan menipumu. Bau apa ini? Ini bukan masalah besar. Aku biasanya hanya menggunakannya sebagai pispot. Cepat bawa dan cuci. Kalau tidak, aku tidak akan mengambilnya. Baiklah, kamu tunggu. Aku akan mencucinya, tunggu. Sousan. Tian Huang. Aku kaya. Kali ini, aku benar-benar akan menjadi kaya raya. 4 segel. Aku ingin semuanya. 20 yuan. 3 vas. 9 yuan. Mengenai piring ini. Bagaimana kalau begini? Kamu simpan saja dulu. Aku akan kembali lain kali untuk mengambilnya. Itu tidak bisa. Kalau kamu pergi kepada siapa aku harus menjualnya? Kamu tinggal di mana? Bagaimana kalau aku mengantarkannya kepadamu? Baiklah, itu. Lalu kirimkan ke Xiao Yisuang. Di titik pengiriman di pintu masuk desa, ditambah 21 piring ini. 60 yuan 3 jiao. Totalnya adalah 35 yuan 3 jiao. Ya. Aku akan memberimu 40. Itu. Kamu ambil selimut lamamu. Ambil 1. Untuk apa kamu menginginkan barang-barang itu? Aku membeli semua barang rongsokan ini. Jika mereka pecah lagi, aku akan patah hati. Baiklah, aku akan pergi mengambilkannya untukmu. Dasar anak durhaka. Apa kamu tidak tahu barang rongsokan yang kamu beli? Kepalamu pasti ditendang keledai. Gelombang generasi 2 bergulir maju. Kembali sekali lagi. Aku juga telah menjadi babi yang berdiri di ventilasi angin. 1990. Mari terbang. Yang kau pinjam bulan lalu, dan kau meminjam lagi.
Bibi Xiang, tolong pinjami, saya 2 mangkuk nasi lagi. Saya pasti akan mengembalikannya saat menerima gaji. Gaji apa yang kau miliki? Suamimu yang suka berjudi minum dan main perempuan itu sudah menghabiskan gajimu bulan depan. Semuanya untuk hal-hal yang tidak penting. Chu Fan sudah berubah. Dia bersumpah tidak akan main-main lagi. Bulan depan lusa. Saya pasti akan mengembalikannya lusa bulan depan. Mengubah sifat seseorang lebih sulit daripada memindahkan gunung. Bagaimana mungkin seekor anjing berhenti makan kotoran jika dia bisa berubah, kecuali matahari terbit dari barat? Bibi Xiang, saya mohon tolong bantu saya. Pinjami saya 1 mangkuk saja. 1 mangkuk juga tidak apa-apa. Tenang, lusa bulan depan 3 mangkuk itu akan saya kembalikan. Ciu, ada pepatah yang mengatakan, pria ketika mereka punya uang mereka menjadi jahat. Sedangkan untuk wanita, kau sangat cantik. Jika kau ingin mendapatkan uang, kau tidak perlu melakukan kerja keras di pabrik. Keponakanku bisa mencarikanmu tempat yang mudah dan dibayar mahal. Bagaimana? Tempat yang menghasilkan uang. Kamu harus menyimpannya untuk dirimu sendiri. Kami tidak mampu. Tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah. Biarkan kau mati kelaparan. Bibi Xiang. Menikah, menyediakan pakaian dan makanan. Ini adalah hal-hal yang harus dilakukan seorang pria. Serahkan padaku mulai sekarang. Kakak Fan. Kakakku, Anda langsung mengambil makanan kami untuk paruh kedua bulan ini. Irfan, bagaimana kamu bisa menyebutnya mengambil? Itu disebut meminjam. Kakak Anda kakakku. Bagaimana Anda bisa menyebut ini pinjaman? Anda praktis merampok kami di siang bolong. Jika istri saya kembali dari rumah orang tuanya, jika dia tahu tentang ini, dia pasti akan menguliti saya hidup-hidup. Setengahnya harus Anda sisakan untuk saya. Apakah kamu ingin menjadi kaya? Saya ingin. Apakah kamu ingin nanti istri dan anak-anakmu makan daging panggang? Ya, saya mau. Lalu, apakah kamu mau suatu hari nanti menjadi seperti kepala desa, mengendarai santana, mengajak seluruh keluargamu jalan-jalan? Saya memimpikannya. Kalau begitu, dengarkan aku. Pinjami aku gandum ini selama 3 hari. Dan kemudian keluarkan simpanan uang kecilmu. Bawa semuanya ke sini. Aku jamin bahwa setelah 3 hari, 3-mu akan berubah menjadi 30. 30 akan menjadi 300. 300 akan menjadi 3000. Bagaimana dengan beras ini? Jika Anda ingin memakannya, makanlah. Jika tidak bisa mengembalikannya, saya tidak akan menambahkannya. Mengapa Anda mengincar simpanan kecil uang saya? Kau tidak percaya padaku kan? Baiklah, jika aku tidak bisa melakukannya, rumahku dan 260 fan tanahku, semuanya milikmu. Itu tidak akan terjadi. Berikan kepada Anda. Tidakkah kau malu? Baiklah. Aku pergi. Apakah kita bisa makan babi rebus? Tergantung pada Anda sekarang. Waktunya makan. The film was translated and narrated by M Media. Mengapa kau berdiri? Duduk dan makanlah. Ayah akan memukul kami. Memukul. Bagaimana mungkin makan bisa menyebabkan pemukulan? Itu bukan milikmu. Jika kamu tidak selesai makan, tidak ada dari kita yang bisa makan. Aku sudah mengatakannya, bagaimana mungkin aku? Siapa yang menyuruhmu makan duluan? Kami sudah lama menunggumu. Tapi kamu tidak kembali. Jika aku tidak kembali, kau hanya makan sisa makananku. Tidakkah kau tahu, aku adalah kepala rumah tangga. Mulai hari ini, tidak ada yang diizinkan makan sampai aku selesai. Aku duduk di sini, kau berdiri di sana. Aku makan sementara kau menonton. Kau makan sisa makananku. Kau dengar aku?
Dalam kehidupan masa laluku, bagaimana aku bisa menjadi bajingan sampai sejauh ini? Memukul anak itu. Kyuyu, tenang saja. Dalam kehidupan ini, aku tidak akan menyakitimu, atau anak itu, bahkan seujung jari pun. Ayo mari kita makan. Apakah ini semua yang biasa kalian makan? Biasanya kami bahkan tidak punya acara. Ini enak. Saya tahu kamu ingin makan daging, tapi keluarga benar-benar tidak punya uang lagi. Gaji saya untuk bulan depan sudah kamu ambil di muka. Besok saya akan pergi ke keluarga ibu saya untuk melihat apakah saya bisa meminjam 5 yuan lagi. Aku juga mau makan daging. Makanlah. Makanlah. Ayah punya uang. Kyuyu, ambil uang ini. Belikan suan-suan daging untuk dimakan besok. Fan, apa yang kamu jual kali ini? Masalah sebelumnya bahkan belum selesai. Apakah kamu menjual tanah atau rumah? Bagaimana kita berdua harus hidup? Kyuyu, aku tidak. Jika tidak, dari mana uang ini berasal? Aku meminjam uang ini dari Erpang. Aku berjanji padanya, dalam waktu 3 hari, melipat gandakan 20 yuan ini 10 kali lipat dan memberikannya kepadanya. 10 kali lipat jumlahnya. Kamu gila. Kyuyu, aku tidak gila. Ada beberapa hal, aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepadamu lagi. Banyak hal akan terjadi di masa depan. Tetapi kau harus percaya, padaku kali ini, aku benar-benar bisa mengubah nasib seluruh keluarga kita. Percaya padamu? Bagaimana saya bisa percaya padamu? Fan, pikirkan sendiri. Saya sudah bersamamu selama 7 tahun. Dan belum pernah hidup tenang sehari pun. Setiap kali, kamu menyuruh saya untuk percaya padamu. Saya percaya padamu. Tapi apa yang saya dapatkan sebagai imbalan? Aku. Segera kembalikan uang itu kepada Erpang. Percayalah padaku kali ini saja. Segera. Utang sebelumnya belum diselesaikan. 10 kali lipat jumlahnya dalam 3 hari. Apakah kamu akan berjudi lagi? Jika kamu tidak bisa melipat gandakannya, apakah kamu akan menggunakan saya? Atau menggunakan suan-suan untuk membayar utang? Kyuyu, aku benar-benar yakin kali ini. Kamu tidak akan pergi, kan? Kalau begitu saya akan pergi. Kyuyu. Tolong percayalah padaku sekali lagi. Hanya 3 hari. Dalam waktu 3 hari. Jika aku Fan gagal melakukannya, kau bisa menceraikanku. Atau aku akan pergi mati. Aku menjanjikan segalanya padamu. Beri aku kesempatan ini lagi. Percayalah padaku untuk yang terakhir kalinya ini. Ayo Xuan, makanlah. Tahun 90-an penuh dengan peluang di mana-mana. Emas ada di mana-mana. Kali ini, aku tidak akan pernah mengecewakanmu lagi. Kakak Fan, di mana katamu kita bisa menghasilkan uang? Tepatnya di mana? Di mana? Tepat di desa kita ini. Desa kita. Mustahil. Semua orang di desa kita seperti Pisiu. Mereka hanya makan dan tidak pernah buang air besar. Jika mereka tidak bisa menahannya di luar, mereka akan lari 5 kilometer untuk memupuk ladang mereka sendiri. Di mana di desa kita ada tempat untuk menghasilkan uang. Tidak berpendidikan. Aku memberitahumu. Tempat untuk menghasilkan uang. Es di rumah Wulau Air. Wulau Air. Pelankan suaramu. Wulau Air. Pria yang sangat miskin sampai dia gemetar itu. Bujangan tua yang bahkan tidak mampu membeli istri. Dia bisa jadi kaya. Apa yang kau tahu?
Kau akan tahu ketika kita sampai di sana. Ayo pergi. Tidak ada yang akan pernah menduga bahwa di dalam guci pecah milik Pulau R, ada guci porselen biru putih dinasti Ming. Itu dibeli oleh seorang pemulung seharga 2 mao, dan dijual seharga 150.000 yuan. Pulau R. Pulau R. Mungkin tidak ada di rumah. Dia pasti pergi membantu Jandali membawa air lagi. Pulau R, apakah kau mau seorang istri? Aku akan memperkenalkan satu untukmu. Seorang istri. Seorang istri. Di mana istrinya? Tidak ada istri. Aku bertengkar dengan istriku. Bukankah aku baru saja menghancurkan semuanya? Aku dengar kau punya beberapa di sini. Aku ingin membeli beberapa. Tidak dijual. Pulau R, jangan coba-coba. Hanya beberapa piring PK. Dan kau memperlakukannya seperti harta karun. Piring-piringku ini digunakan oleh Ibu Sure pada zaman leluhurku. Ketika mereka menjabat sebagai koki kekaisaran. Kaisar menggunakannya. Aku tidak menjualnya. Cukup. Pulau R membual lagi. Tahukah kau apa yang biasa digunakan kaisar? Mangkuk emas, mangkuk giok, emas dan giok. Bagaimana mungkin mereka menggunakan barang-barang rusak milikmu itu? Kak Fan, ketika kaisar makan di masa lalu, dia benar-benar memakai mangkuk emas dan giok. Kalau begitu bukankah dia harus makan rujiamo? Kau benar-benar belum melihat dunia. Kaisar makan daging tapi dia tidak menambahkan. Baiklah, hentikan buang-buang waktu. Kau menjualnya atau tidak? Jual. Namun, 1 mau setiap 1. Pembelian minimum 10, tidak 20. 1 mau. Dan aku harus membeli 20. Kenapa kau tidak merampok kami saja? Setuju. Tapi aku harus memilihnya sendiri. Baiklah, masuklah ke dalam. Semuanya ada di sini. Bawakan baskom berisi air. Kak Fan, kau di sini bukan untuk membantu Pulau R mencuci piring kan? Aku memberitahumu, aku tidak akan membayar untuk pencucian ini. Pulau R, piring-piringmu semuanya ada di sini. Semuanya ada di sini. Ada juga yang kecil di bawah air. Aku akan mengambilkannya untukmu sekarang. Yang ini. The film was translated and narrated by M Media. Semuanya sama saja. Lupakan saja. Ambil saja beberapa secara acak. 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16, 18, 20. Sudah cukup. Tarpang, bawa mereka. Bayar dulu. Yuan, coba hitung. Mengapa dihitung? Kita tetangga. Apa aku takut kamu memberi kembalian kurang? Tidak masalah. Ayo pergi. Saudara Fan, datanglah temui aku lain kali. 2 orang bodoh. Menjual setumpuk barang rongsokan seharga 2 yuan. Jadi kaya. Kak Fan, uang yang kau bilang akan kita hasilkan hanyalah tumpukan tutup yang pecah ini. Sampah. Setelah barang ini dinilai, jumlahnya akan segini. 10 yuan. Tidak mungkin 100 kan? Kalikan itu dengan 100. Bisakah piring pecah ini benar-benar 100 kali 100? Lalu berapa banyak uang itu? 1 kali 5 adalah 5, 2 kali 5 adalah 10, 3 kali 5.
10.000 yuan. 10.000. Itu. Tidak semuanya bernilai 10.000. Hanya yang ini yang bernilai 10.000. Untungnya. Untungnya. Sudah larut. Besok pagi pinjam mobil. Kita akan pergi ke kota. Cepat kembali sekarang. Baiklah. Kau harus merahasiakan ini. Lepaskan saya. Cepat pergi. Gandum keluarga saya. Lepaskan. Zhao Sansui, lepaskan istriku. Ciufan, ada apa? Menolak membayar utangmu. Kau tidak berani menyentuhku. Lepaskan istriku. Aku akan menghitung sampai 3. 1. 3. Jika kau berani pukul di sini. Kau pikir aku tidak akan berani? Tidak. Bayar, kami akan mencoba. Tunggu sebentar. Bulan depan lusa, ketika saya menerima gaji, saya akan melunasi utangmu terlebih dahulu. Suamimu berutang padaku lebih dari 200. Bagaimana kau bisa melunasi itu dengan gajimu yang sedikit? Kami tidak akan melakukannya perlahan. Saya akan membayar sedikit setiap bulan. Perlahan bukanlah pilihan. Kami tidak menjalankan amal. Bayar kembali uangnya. Atau kami membawamu pergi. Untuk membantunya melunasi utang. Atau rumahmu akan cukup. Letakkan itu. Besok malam pukul 7 malam. Aku akan memberimu uang itu. Jika aku gagal melakukannya, rumah ini sepenuhnya milikmu. Ciufan, Percayalah padaku. Baiklah. Ini yang kau setujui. Jika kau gagal besok, jangan salahkan aku. Kami tidak akan bersikap sopan saudara-saudara. Ayo pergi. Ciufan. Kamu telah sangat mengecewakan saya. Saya awalnya berpikir, kamu sudah berubah. Bisa dengan jujur mencari pekerjaan dan menafkahi keluarga. Saya tidak pernah berpikir, kamu pada dasarnya tidak memikirkan keluarga ini. Aku. Kiwi, kau mau kemana? Rumah kita sebentar lagi akan hilang. Saya tidak akan pergi, perlu menunggu sampai besok untuk diusir oleh orang lain. Silakan. Lepaskan saya, lepaskan. Aku tidak akan melepaskannya. Sudah kubilang. Dalam hidup ini, aku takkan membiarkanmu pergi dariku lagi selamanya. The film was Mengapa kamu translated begitu tidak and berguna? narrated by Mengapa M kamu Media. begitu tidak berguna? Kiwio. Mengapa kamu tidak membiarkan saya mati saja? Kiwio. Beri aku sedikit waktu lagi. Hanya sedikit waktu. Aku tidak akan pernah lagi membiarkan ibumu menderita. Ciufan. Saya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Saya sangat lelah. Aku benar-benar lelah. Kiwio. Hanya 1 hari. Semuanya akan berbeda. Kita akan memulai kembali. Kau bertingkah seperti anak anjing. Kenapa kau menggigitku? Aku Xiao anjing, dan aku akan menggigitmu sampai mati. Bahkan jika kau menggigitku sampai mati, aku rela. Ibu, aku lapar. Ini semua salahmu. Suan, tunggu sebentar, bantu ibu menyalakan api. Ibu akan memasak untukmu. Bodoh. Istri. Kenapa kau melipat pakaian? Besok pagi, kirim Zuan kembali ke rumah orang tuaku. Kau masih tidak percaya bahwa aku bisa menghasilkan uang. Aku percaya padamu. Tapi bagaimana jika kamu tidak bisa mendapatkan uangnya? Kita orang dewasa bisa mengatasinya entah bagaimana. Tapi kita tidak bisa membiarkan anak itu tidur di jalanan. Baiklah. Kalau begitu aku akan membiarkan pikiranmu tenang.
Aku tahu ini dibentuk dingin. Bukankah ini hanya sebuah tutup? Ini bukan tutup biasa. Ini adalah porselen biru putih dinasti Ming. Ini adalah barang antik. Aku tidak mengerti. Benda ini hanya untuk menampung makanan. Ini tidak bisa dimakan maupun diminum. Berapa banyak uang yang bisa dihargai? Jika kau menggunakannya untuk menaruh makanan, nilainya kurang dari 10 sen. Tapi, jika ini ada di kota, di mata mereka yang tahu perdagangan ini, setidaknya, nilainya akan 10.000. 10.000. Nilainya setidaknya 10.000, bahkan mungkin lebih. Dan ini baru sekarang. Jika kita menunggu 10 atau 20 tahun lagi, nilainya akan naik setidaknya 10 kali lipat. Kalau begitu jangan kita jual. Mari kita tunggu 20 tahun, lalu kita jual. Ini semua uang kecil. Di era ini, emas ada di mana-mana. Selama kau berani berpikir dan berani bertindak, kau bisa berhasil dalam apapun yang kau lakukan. Mari kita jual sekarang, dan menggunakannya sebagai modal awal kita. Saat itu, kita akan menggunakan uang untuk menghasilkan uang. Seperti bola salju yang menggelinding, semakin besar dan besar. Kalau begitu, jika kita menghasilkan uang, bisakah aku membeli krim penghilang noda? Banyak rekan kerja wanita di pabrikku menggunakannya. Baiklah, Lalu, bisakah kita membiarkan Zuang Xuan pergi ke taman kanak-kanak? Kamu tidak lagi membencinya karena dia perempuan. laki-laki atau perempuan sama saja. Lagi pula, anak perempuan adalah jaket berlapis kapas kecil yang manis bagi ayah. Jika dia adalah jaket berlapis kapas kecilmu yang manis, aku ini apa? Kau adalah rompi kecilku yang manis. Hanya kamu yang tahu cara berbicara manis. The film was translated and narrated by M Media. Istri, beli daging hari ini. Xuan menyukainya, beli juga anggur. Tunggu aku malam ini untuk merayakan keberhasilan kita. Hati-hati di jalan. Jangan khawatir, aku pergi sekarang. Sepeda ukuran besar. Itu baru. Tentu saja. Aku baru mendapatkannya 3 tahun yang lalu. Itu baru berjalan 10 km. Aku meminjamnya dari paman dari pihak ibu. Murah hati, indah. Ayo pergi. Kak Fan. Apa arti cantik? Indah. Itu hanya berarti murah hati, cantik, indah. Itu indah asing. Itu berarti cantik atau bagus sekali. Kak Fan, aku sadar kau benar-benar berbeda dari sebelumnya. Kau benar-benar tahu banyak sekarang. Ayo pergi. Kenapa kau tidak mengendarainya? Aku masih tidak tahu cara mengendarainya. Baiklah, aku akan melakukannya. Ayo pergi. Kak Fan, aku belum naik, Kak Fan. Kak Fan, Bos Lei, tolong periksa ini. benar adanya, jangan menilai buku dari sampulnya. Aku tidak menyangka pemuda ini begitu cakap. Silakan. Silakan duduk. Bagaimana, Bos Lin? Barang ini bagus. Bolehkah aku bertanya? Apa asal-usul barang ini? Ini adalah tempat asal kita. Asal-usulnya sepenuhnya sah. Ini sama sekali bukan barang curian. Anggap saja ini barang murah yang kebetulan kutemukan. Karena kau adik kecil bisa menemukan tempat ini.
maka kau pasti sudah mendengar nama kami. Bolehkah aku bertanya siapa namamu adik kecil? Chu Fan. Saudara Chu. Berapa harga yang kau rencanakan untuk menjual barang ini? Anda adalah ahlinya. Mengapa Anda tidak menyebutkan harga? Apa yang terjadi? Jika terlalu rendah kau akan pergi begitu saja. Adik 5.000. 5.000 lumayan banyak. 5.000. 5.000. Tunggu. Apa itu Bosley? Anda ingin menahan kami saudara-saudara agar tidak pergi. Adik kamu mengerti. Beraninya aku meminta harga yang selangit. Membayar harga yang sangat rendah. Maafkan aku, mari-mari. Duduklah, mari kita bicara lebih banyak. Bicara lebih banyak. Jangan terburu-buru. Duduk. Kenapa adik tidak menyebutkan harga saja? Rp50.000. Tidak mungkin. Aku hanya bisa menawarkan 10.000 paling banyak. 40.000. 15.000 itu batas mutlaknya. 30.000. 15.000. 25.000. Hanya 15.000. 20.000. 15.000. 20.000. 15.000. 20.000. 15.000. 15.000. 20.000. Aku tidak sengaja menggigit lidahku. Bosley, yang baru saja saya katakan adalah 15.000. Dan yang Anda katakan adalah 20.000. Gebau Show Anda dikenal menepati janji. The film was Anda tidak akan menarik translated kembali janji and Anda, bukan? narrated Aku. by M Media. Baiklah. 20.000 ya? Adik, kamu benar-benar membuatku rugi besar. Anda benar-benar mendapatkan barang murah yang besar. Dalam beberapa tahun barang ini, nilainya akan meningkat setidaknya 10 kali lipat. Dalam kehidupan saya sebelumnya barang ini, saya dengar seseorang menghabiskan 150.000 untuk membelinya dari Willow Air. Menjualnya 10 tahun lebih awal. 20.000 bukanlah jumlah yang kecil. Bermain trik sepanjang hari. Aku tidak pernah menyangka bahwa, pada akhirnya, aku yang akan tertipu. Adik, caramu brilian. Aku menyerah. Seseorang. Bawakan 20.000 tunai. Adik, hitunglah. Ini semua milik kita. Tentu saja. Itu semua milikmu. Aku belum pernah melihat uang sebanyak ini. Bangun, waktunya mengambil uang. Ini dianggap sedikit. Ke depan, saya akan membantu Anda menghasilkan lebih banyak. Adik. Jika kamu punya barang bagus lainnya di masa depan, jangan ragu untuk membawanya ke sini. Harganya bisa dinegosiasikan. Tentu saja. Saya permisi dulu. Leitua. Bantu aku memilih barang yang bagus. Orang ini adalah orang penting. Saya tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Nama Anda Lee Changsam. Tuan Lee. Kamu. Tuan Lee, saya sangat menyesal. Anak muda di sini tidak tahu apa-apa. Dia langsung menyebut nama lengkap Anda. Anak muda, cepat, minta maaf kepada Tuan Lee. Anak muda. Kamu mengenalku. Bagaimana kamu tahu namaku? Kehidupan lampau. Di surat kabar dan TV, ada liputan luas. Mengemudi mobil dan membiarkan sekretaris wanita Anda makan es krim. Akibatnya Anda tidak fokus mengemudi. Kerabat meneteskan 2 aliran air mata. Anda tidak memperhatikan tanah longsor di depan. Bukan hanya 2 nyawa melayang, reputasi seumur hidup Anda juga hancur dalam sekejap. Anak muda. Anak muda. Es krim. Tidak. Saya belum pernah bertemu Tuan Lee. Kamu tahu siapa aku? Saya mengerti sedikit tentang Kian Kun Bagua. Perhitungan ilahi, kehidupan kematian, dan nasib orang ini. Saya bisa menentukannya hanya dengan sekali pandang. Bagaimana? Kamu tahu masalahku. Anda
itu semakin besar. Aura di antara alis Anda memadat. Dan juga membawa jejak bunga persik merah muda. Ini menunjukkan bencana besar sudah dekat. Terlebih lagi Anda akan mati di tangan seorang wanita. Jaga bicaramu. Anak muda itu omong kosong belaka. Aku akan mengusirnya sekarang juga. Cepat pergi. Cepatlah dan pergi. Mengerti? Besok, saat Anda pulang ke kampung halaman untuk berbakti, bersikaplah bersih dan pantas. Sama sekali jangan berpikir untuk membawa sekretaris wanita manapun atau makan es krim di dalam mobil. Dan jangan lakukan beberapa hal yang Anda suka lakukan. Berhati-hatilah agar surga tidak mengabaikannya. Surga. Rumah saya tepat di Xiao Yisuan. Jika Anda ketakutan, datang dan temui saya. Lei Tua, apa latar belakang anak muda ini? Hanya anak muda yang ceroboh. Berbicara omong kosong. Tuan Li Anda adalah orang yang sangat toleran. Jangan repot-repot berdebat dengannya. Mari silakan duduk. Silakan duduk. Baiklah. Saya akan menuangkan teh untuk Anda. Minumlah teh. Ini adalah ulang tahun ke-80 tuan besar keluargaku. Anda harus menyiapkan barang bagus untukku. Karena itu saya bilang Anda memang sangat beruntung. Anda pasti sudah menghitung dengan akurat. Kami telah mendapatkan benda yang bagus. Lihatlah. Tungku Kekaisaran Dinasti Ming. Kondisinya sempurna. Selesai. Sebutkan hargamu. Anda membuatku dalam posisi sulit. Status macam apa yang dimiliki tuan besar itu? Dia adalah pilar provinsi kita. Bahwa dia bisa menerima barang saya, itu adalah kehormatan bagi saya. Leluhur saya di atas, pasti memancarkan asap hijau. Anda. Baik. Biar saya katakan sesuatu pada Anda. Pabrik makanan kita hampir bangkrut. Berbicara secara pribadi, saya tidak mengatakan apa-apa. Anda hanya membayangkan semua itu. Baiklah. Prinsip di sini. Saya mengerti. Mohon yakinlah. Pemimpin, The film was translated pemimpin, and apakah narrated kita by akan makan M. es krim Media. hari ini? Sambil membawa sedikit bunga persik merah muda. Penjelasan. Bencana besar sudah dekat. Dan dia akan mati di tangan seorang wanita. Bersikap jujur saat menangani urusan serius. Kal, siapa orang di dalam ruangan itu barusan? Bos Lei sangat takut padanya. Orang itu jelas tidak sederhana. Satu tendangan ini, seluruh kota kecil setara dengan 3 provinsi. Meskipun dia seorang pengusaha, tetapi ayahnya adalah seseorang dari atas. Orang penting. Di atas. Lalu mengapa kau memaki dia barusan? Itu bukan kutukan. Saya sedang menyelamatkan hidupnya. Tunggu saja. Paling lambat besok malam. Dia akan datang untuk menemui saya sendiri. Naiklah. Ayo pergi. Nanti bawa istrimu. Datanglah ke rumahku untuk membagi uang. Datanglah diam-diam. Kiuyo. Kiuyo. Chu Fan, bagaimana? Sudah selesai. Sudah selesai. Sepertinya kita datang di waktu yang salah. Tidak. Anda datang tepat pada waktu yang tepat. Cepat turunkan aku, agar mereka bisa mengejekku.
Tutup pintu utama. Lalu masuklah ke dalam rumah. Bagus. Apakah Anda siap? Momen Pemimpin di mana kau? Pemimpin. Pemimpin ada apa? Lihat ke depan. Tanah longsor. Ketika kamu pulang besok untuk menunjukkan bakti, bersikap bersih dan pantas. Jangan membawa surat sekretaris wanita manapun. Makan es krim di atas sana. Melakukan hal-hal yang kamu sukai. Hati-hati surga mengawasi. Hukuman ilahi. Pemimpin ini runtuh di sini. Tidak bisakah kita mengambil jalan lain saja? Kalau tidak, aku bisa membantumu sedikit bersantai. Santai apanya? Gunakan kepalamu dan berpikir. Jika kita berdua berdiri di sana dan melakukan sesuatu, tetapi malah sedikit ceroboh. Sekarang kita berdua terjebak di dalam. The film was translated Tidak akan sejauh and itu, kan? narrated by Tidak sampai M. sejauh Media. itu kan? Seseorang meramalkan ini kemarin. Siapa yang begitu hebat? Ciwufan, siapa sebenarnya kamu? Bagaimana kamu tahu bahwa jalan ini akan bermasalah? Tuan Li, kamu adalah orang penting untuk memperlakukan penyelamatmu sendiri seperti ini. Baiklah, Saudara Chu. Itu adalah kesalahan saya. Saya minta maaf padamu. Jika kelak ada permintaan, jangan ragu menyampaikannya. Di tempat seperti Jiangcheng, tidak ada yang tidak bisa saya capai. Begitu saja. Sebenarnya masalah ini tidaklah aneh. Setiap orang punya rahasia masing-masing. Sebelumnya, aku membaca informasimu di surat kabar, menggabungkannya dengan masalah yang kamu tangani. Dan sebelum menangani masalah itu, beberapa hal dianalisis. Pengalaman saya sebelum pergi ke Bosley. Sebelum pergi, apakah kamu baru saja selesai aborsi? Saudara Chu, kamu benar-benar orang yang luar biasa. Di masa depan, kamu bisa datang bekerja untukku. Saya jamin 3 tahun. Saya jamin kamu akan melesat menuju kesuksesan. Aku adalah tipe orang yang terbiasa tidak terkekang. Aku tidak tahan dengan batasan dan aturan yang kaku. Jadi kamu mencari sesuatu. Kurasa aku sedang mencari kekayaan. Saya akan memberimu 1 juta. Tuan Li, aku tidak menginginkan uangmu. Seharusnya aku masih harus membayarmu. Kalau begitu anak muda, bukankah ambisimu sedikit terlalu besar? Saya khawatir kamu mungkin berlebihan. Kamu terlalu memikirkannya. Aku sungguh tidak menginginkan uangmu. Aku hanya ingin kamu membantuku mengakuisisi pabrik makanan. Pabrik makanan itu merugi setiap tahun. Mengapa kamu menginginkannya? Orang lain tidak mengerti. Tidakkah kamu mengerti? Alasan pabrik makanan itu merugi bukan karena masalah produk. Ini adalah sistem manajemen dan juga masalah penjualan. Kalau berganti tangan, bukankah itu akan langsung meroket? Pabrik makanan itu masih memiliki lebih dari 1.000 pekerja. Apa yang harus kita lakukan? Aku akan mempertahankan mereka semua. Tapi, aku hanya ingin personel manajemen dasar. Aku tidak mau ada pemimpin. Untuk mengakuisisi pabrik makanan, setidaknya 2 juta diperlukan. Apakah kamu punya modal? 1 bulan. Beri aku waktu 1 bulan.
Aku bisa mengumpulkan 2 juta. 2 juta dalam 1 bulan. Saya bahkan tidak akan berani mengatakan itu. Kamu benar-benar anak sapi yang baru lahir. Tidak takut pada harimau. Aku bersungguh-sungguh dengan ucapanku. Baiklah. Saya akan menunggumu selama 1 bulan. Jika kamu tidak bisa melakukannya dalam 1 bulan, jangan salahkan saya karena menyerahkan pabrik makanan itu kepada orang lain. Itu kesepakatan. Setelah masalah ini selesai, kamu tidak perlu melakukan apa-apa. 20% saham pasif. Generasi muda memang tangguh. Bagus. Selamat bekerja sama. Selamat bekerja sama. Bagaimana? Apakah sudah beres? Setengahnya sudah diselesaikan. Setengah? Apa maksudnya setengah? Waktu 1 bulan. Untuk The film was mengumpulkan 2 juta. translated and narrated by 2 juta? M-Media. Bahkan jika kau menjual semua yang kita miliki, kau tetap tidak akan menghasilkan sebanyak itu. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Kamu hanya akan mengerti setelah mengalaminya. Di era ini, di mana peluang ada di mana-mana, saham emas, aset digital properti, barang antik saham baru. Selama kamu memanfaatkan satu hal, kamu punya kesempatan untuk tumbuh menjadi raksasa yang menjulang tinggi. Kamu menyebalkan. Pegang aku erat-erat saat kamu mengendarai ini. Lingkarkan tanganmu di pinggangku mengerti. Ayo pulang. Kak Van, ini adalah apa yang secara khusus orang kota sebut sepeda motor. Benar ini sepeda motor. Ya Tuhan, saya dengar benda ini. Harganya 10 atau 20 ribu kan? Tidak terlalu mahal. Aku beli yang ini bekas. Harganya hanya 5.000. 5.000. Ciuyu. Suamimu benar-benar cakap. Mulai sekarang, kau akan menjalani kehidupan mewah. Tentu saja. Dia adalah istriku. Jika aku tidak menghargainya, siapa lagi? Baiklah, semuanya bubar. Bubar. Nanti, aku juga akan membiarkan semua orang mencobanya. Sepertinya Chuven ini benar-benar kacau. Terpang ikut aku pulang. Kita akan memulai sesuatu yang besar. Kak Van, mengapa kau mendapatkan benda sebesar ini? Bukan hanya aku yang punya benda ini. Sebaliknya, kamu juga harus memilikinya. Tapi aku bahkan tidak bisa mengendarai sepeda. Bagaimana aku bisa mempelajari ini? Jika kamu tidak bisa, pergilah belajar. Kamu tidak hanya harus tahu caranya. Kyoyo dan ipar perempuan juga harus belajar. Kita harus belajar meskipun kita harus merangkak. Selanjutnya kita akan menghadapi tugas-tugas besar. Seberapa jauh kita bisa berlari hanya mengandalkan 2 kaki. Baiklah. Mulai sekarang kita semua akan mendengarkan Kak Van. Selanjutnya kita hanya akan fokus pada satu hal. Suan-suan sudah dikirim kembali ke rumah nenek. Kyoyo, kamu bekerja sama dengan ipar perempuan. Pergi ke desa-desa terdekat. Tanyakan tentang silsilah wanita yang lebih tua. Siapa yang dulunya putri dari keluarga terkemuka, dan sebagainya. Kak Wen mengapa menanyakan hal ini? Apakah kamu pikir barang antik semacam ini jatuh begitu saja dari langit? Semua ini diwariskan dari leluhur. Mereka tidak mengenali nilai barang-barang itu. Begitulah cara kita menemukan barang murah. Kak Van, bagaimana denganku? Kamu pergi tanyakan tentang kakeksu dari keluarga Hui. Yang leluhurnya pernah menjadi pejabat atau saudagar kaya. Atau bahkan tuan tanah. Sedangkan aku akan menunggu di sini untuk kabar darimu. Segera temui aku setelah kamu mendapat kabar. Aku akan menangani semuanya dengan cepat dan tegas. Bersatu kita kuat, bahkan mampu memotong logam. Aku akan mengganti anggur dengan teh. Semoga semua orang sukses. Kesuksesan instan. Semuanya persiapkan diri. Kita berangkat tepat besok pagi. Baiklah, kita akan kembali dan berkemas sekarang.
Kenapa kamu menatapku? Apakah ada bunga di wajahku? Aku hanya merasa, kamu telah berubah dari dirimu yang dulu. Aku masih aku. Apa bedanya aku? Aku tidak bisa menjelaskannya, tapi kamu memang berbeda. Dulu aku selalu merasa, kamu dikirim oleh The film surga was untuk menghukumku. translated and Tapi narrated sekarang, by M. kamu Media. sepertinya ada di sini untuk menyelamatkanku. Anggap saja aku terlalu banyak berutang padamu sebelumnya. Dan sekarang aku di sini untuk melunasi utang itu. Aku pikir kamu sekarang seperti awan di langit. Tiba-tiba menjadi jauh lebih baik. Kalau begitu, kamu harus mengenalku dengan benar. Cepat turunkan aku. Aku tidak akan meremehkanmu. Hari ini aku akan memberitahumu. Apa artinya bahwa dunia ini luas, tetapi suami adalah yang terhebat. Kak Fan. Saya umumkan, konvensi penilaian harta karun resmi dimulai. Kakak Chu ini benar-benar membuat kita penasaran. Hari ini aku harus melihat dengan saksama harta apa yang dia bawa sebenarnya. Semuanya, jangan berkedip, lihat baik-baik. Ini adalah barang Jun. Ini adalah barang Jun. Wawasan. Wawasan. Aku hanya pernah mendengarnya. Aku belum pernah melihat benda ini sebelumnya. Dan ini sepasang. Kakak Chu, apakah kau bersedia melepaskannya? Dua harta ini, aku akan memilikinya. Semua orang datang untuk ini juga. Mengapa harus kau yang memilikinya? Tepat sekali Kakak Chu. Hari ini aku akan habis-habisan. Selama kau bersedia menjualnya, berapapun harga yang mereka tawarkan, aku akan menyamainya. Karena benda ini telah dikeluarkan, itu dimaksudkan untuk dijual. Namun aku sedang sedikit kekurangan uang akhir-akhir ini. Aku butuh 2 juta. 2 juta? Kau tidak menjual ini dengan murah. Kakak Chu, izinkan aku mengatakan sesuatu dengan jujur, mengingat kekayaan kami para saudara. Jika kami semua masih merasa harga ini tinggi, bahkan jika kau menawarkannya secara nasional, itu tidak akan berharga. Kakak Chu, karena kau hanya mempermainkan kami, maka aku akan pamit. Tunggu. Jangan terburu-buru semuanya. Dikatakan, lebih baik menyerahkan kekayaan keluarga yang besar, tanpa meninggalkan satupun barang Junwar. Benda ini, jika ditempatkan di aula koleksi, berada pada tingkat harta karun terbesar sebuah museum. 2 juta, tidak mahal. Kakak Chu, kau salah paham. Harta museum ini, pada dasarnya, adalah benda unik yang asal-usulnya dapat dilacak. Benda. Biar aku katakan begini, benda ini, jika hanya tersisa satu benda, aku tidak akan ragu. Meskipun aku harus menjual semua yang kumiliki, dan kehilangan kekayaanku, aku akan segera mengambilnya. Baiklah, aku mengerti sekarang. Selama itu adalah benda yang unik dan tak tertandingi. Itu bisa disebut harta yang tak ternilai harganya. Itu benar. Oleh karena itu dua vas ini, aku bersedia menawarkan 1 juta. Semuanya tunggu sebentar. Aku tidak bisa menahannya. Sekarang aku benar-benar tidak punya pilihan. Kak, ada apa? Sungguh pemborosan sumber daya surgawi. Sungguh pemborosan sumber daya surgawi. Kakak Chu, mengapa kau begitu gegabah? Benda yang begitu bagus. Mengapa kau baru saja menghancurkannya? Kau. Di dunia ini sekarang, hanya benda unik ini yang tersisa. Ini adalah mahakarya. 1.300.000 yuan. Aku ingin benda ini. 1.350.000 yuan. 1.380.000 yuan. 1.400.000 yuan. Tuan-tuan, semuanya berebut harga seperti ini. Mudah, unggul, dan mudah melukai perasaan. Kalau begitu, apa yang harus kami lakukan? Kiuyo, pergi ambil 4 meter kertas dan 4 pulpen. Kakak, apa maksudmu dengan ini?
Bukankah ini karena aku takut kalian semua bos akan melukai niat baik kalian? Seperti ini, setiap orang mengambil selembar kertas. Tuliskan harga yang ingin kalian tawarkan di atas kertas. Namun, setiap orang hanya mendapat satu kesempatan. Penawar tertinggi menang. Anak muda. Kami benar-benar meremehkanmu. Langkah ini terlalu licik. Ini terlalu kejam. Baiklah, kami akan melakukan apa yang kau katakan. Baiklah. Semua orang sekarang bisa mengungkapkan batin mereka. Harga tertinggi. 1.800.000 yuan. 2 juta yuan. Tuan-tuan. Jika harganya tidak bisa melebihi ini, aku akan membawa harta ini pergi. Tunggu. Bos Lei, 2 juta tidak akan cukup untuk mengambil benda ini. Aku menawarkan 2.200.000. 2.200.000. Kau juga tidak akan bisa mengambilnya. Yang kutawarkan adalah 2.600.000. 2.600.000. Liu Tua, harga Anda sangat tinggi. Jika Anda ingin menjualnya di kemudian hari, sulit. Saya sungguh menyukai barang ini. Saya tidak akan menjualnya. Saya akan menyembunyikannya. Mulai sekarang, ini jadi harta termahal di toko saya. Bos Liu, Anda sama sekali tidak akan menyesali keputusan yang telah Anda buat ini. Jika Anda bersedia, saya bersedia menandatangani kontrak dengan Anda. 3 tahun dari sekarang, saya bersedia menawarkan 5 juta untuk membeli barang ini. Barang ini, begitu jatuh ke tangan saya, tidak akan pernah lepas dari kepemilikan saya. Ini adalah cek kasir Bank Negara Naga. 2.600.000. Mohon diterima. Barang ini dalam 20 tahun lagi akan bernilai setidaknya 30 hingga 50 juta. Ya benar sekali. Itu tidak terduga. Tuan-tuan, saya mengambil barang ini sekarang. Kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Saudara Chu, saya pamit. Ketika Anda memasuki kota, Anda harus datang menemui saya untuk minum teh. Selamat tinggal. 2.600.000. Langkah selanjutnya. Rebut pabrik makanan itu. Cufen, Kakak ipar, apakah ada masalah? ya ada sesuatu. Kau pergi duluan. Kakak ipar akan memberitahumu pelan-pelan. Oke. Kakak ipar ada apa? Cufen, kakak ipar dengar. Kau mengukur pabrik makanan di sana dan mengambil ukurannya. Apakah itu benar? Itu benar. Ya itu terjadi. Kalau begitu, kakak ipar ingin meminta bantuanmu. Kakak ipar ingin pergi, bekerja di pabrik makananmu. Mengenai masalah ini, Kakak ipar bisa melakukan pekerjaan apapun, seberapapun keras dan melelahkannya, aku tidak takut. Kau tahu, saudaramu Wang meninggal lebih awal, aku sendirian dan tidak punya pekerjaan. Sekarang anak itu sakit, aku bahkan tidak punya uang untuk pengobatan. Kakak ipar, jika Anda kekurangan uang, saya bisa meminjamkannya kepada Anda sekarang juga. Tapi jika pintu pekerjaan ini dibuka, saya khawatir semua orang di desa akan datang dan memohon kepada saya. Cufen, kakak ipar takkan membiarkanmu membantu tanpa imbalan. Tidak. Saya bukan orang seperti itu. Cufen, aku tahu niatmu baik. Tapi jangan takut. Tidak ada yang akan tahu. Kakak ipar juga tidak akan memberitahu siapapun. Tidak kakak ipar. Masalah ini
Apakah kamu meremehkan kakak ipar? Apakah kamu pikir aku jelek? Tidak. Jika Anda jelek, maka semua orang di desa tidak akan memiliki wanita cantik yang tersisa. Kalau begitu kamu pasti berpikir aku terlalu sembarangan. Berpikir aku tidak tahu malu. Tidak, saya sudah menjadi pria beristri. Aku tidak peduli. Aku bersumpah. Sejak kakak Wangmu meninggal, aku tidak pernah bertindak tidak pantas sedikit pun. Saya percaya Anda. Tentu saja saya percaya Anda. The film was translated and Jangan narrated by pergi. M Media. Kakak ipar benar-benar tidak punya pilihan lain. Membesarkan anak ini. Tenang saja. Aku sama sekali tidak akan bergantung padamu. Aku juga tidak akan merusak hubunganmu dengan Chuyu. Kakak ipar, saya setuju. Uang ini, Anda simpan untuk pengobatan anak. Besok, Anda bisa pergi bekerja di pabrik makanan. Terima kasih. Itu sudah cukup. Jika tidak ada yang lain saya akan pergi sekarang. Ketika saatnya tiba kamu membutuhkan, aku akan selalu menunggumu. Ada apa Kyuyu? Kamu tahu cara kembali? Aku kira, kamu sudah melupakan rumah ini. Ini rumah kita. Bagaimana mungkin saya melupakannya? Tidak ada bau. Ditangani cukup cepat, cukup bersih. Apa maksudmu? Mengapa saya tidak mengerti? Yang di luar enak. Chu Fan, aku benar-benar tidak menyangka bahwa kamu berani memprovokasi siapapun dan berani menyentuh mereka. Benar saja, ketika seorang pria punya uang, dia menjadi jahat. Aku. Saya menyentuh mereka. Bagaimana saya menjadi buruh? Apa yang kamu lakukan di rumah janda Wang? Saya pergi. Dia ingin pergi. Bekerja di pabrik makanan. Bukankah orang-orang akan bergosip tentang ini? Baiklah, pekerjaan sudah diatur. Lalu kapan dia akan? Posisiku? Apa? Mengapa sekarang disebut posisi Anda? Anaknya sakit. Dia tidak punya uang untuk pengobatan. Dia ingin pekerjaan. Untuk mendapatkan uang, untuk menghidupi anaknya. Itu tidak benar. Bagaimana Anda tahu? Saya pergi ke rumah kakak Wang. Jangan khawatir tentang bagaimana aku tahu. Kamu jelaskan. Mengapa kamu mengunci pintu? Mengapa dia mengunci pintu? Saat itu, saya juga sedang siang dan rentan. Tak menangkap rubah, malah dapat masalah karenanya. Katakan. Kyuyo. Saya tidak ingin mengkritik masalah ini. Bagaimana kita bisa berpikir seburuk itu tentang seseorang? Kamu bilang aku sinis. Itu benar. Seorang ibu tunggal dengan 2 anak. Ingin pekerjaan untuk menghidupi dirinya sendiri. Dia tidak mengerti gosip. Dia mengorbankan martabatnya dan menarik saya ke rumahnya. Dan berlutut untuk memohon kepada saya. Jika masalah ini tidak dilakukan secara tertutup. Jika anak-anaknya tahu di mana dia akan menaruh mukanya. Bukankah kita seharusnya tersentuh oleh semangat ini? Juga, karena Anda tahu segalanya. Kapan saya masuk? Kapan saya keluar? Dalam waktu sesingkat itu, apa yang mungkin bisa saya lakukan? Tubuhmu. Apa yang Anda bicarakan? Orang lain tidak tahu tentang tubuh saya. Tetapi bukankah Anda tahu? Anda berpikiran sempit. Aku berpikiran sempit. Aku. Bukankah Anda? Kali ini aku lepaskan kamu. Aku akan pergi memasak. Ya ampun. Wanita benar-benar mendalam. Suami. Kiryu, jangan seperti ini.
Saya sedikit takut. Suami, lihat aku baru saja membeli gaun baru ini. Dari kota. Cantik. Cantik-cantik. Lalu, Ini Kyuyo. lalu. Apakah aku lebih cantik? Atau Wang Xiuxi yang lebih cantik? Dibandingkan dengan siapapun, Anda cantik. Istri saya adalah yang tercantik di seluruh dunia. Hanya kamu yang tahu cara bicara manis. Namun, aku peringatkan kamu. Apa yang orang lain bisa berikan padamu, aku juga bisa memberikannya padamu. Apa yang orang lain tidak bisa berikan padamu, aku juga bisa. Oleh karena itu, kamu harus menjaga sikapmu.